Masuk nih. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita lihat rumusnya. Nah, rumus yang pertama ini ya untuk menentukan variansi populasi. Ya. Yang kedua ini untuk mencari variansi sampel. Ya. Nah, apa yang jadi perbedaan? Ya, ya kalau lambangnya jelas berbeda. Di sini sigma kuadrat lambangnya untuk yang variansi populasi. Ya. Nah, untuk yang variansi sampel rumusnya lambangnya S-2. Ya, itu perbedaan pertama dari lambangnya, ya, perlu kita bedakan. Nah, yang kedua dari pembaginya. Ya, kalau pembilangnya sama, ya, kalau pembilangnya sama, yaitu sigma xi min x bar kuadrat itu sama saja. Yang beda adalah pembaginya. Yang populasi pembaginya ini n, banyaknya data. Sedangkan untuk variansi sampel pembaginya adalah n dikurangi 1, banyaknya data dikurangi 1. Itu bedanya itu. Ya. Nah, sekarang apa namanya itu adalah variansi populasi dalam variansi sampel. Nah, simpangan baku ya itu adalah akar dari variansi ya. Jadi simpangan baku populasi sigma itu adalah akar dari variansi populasi. Kemudian simpangan baku sampel S itu adalah akar kuadrat dari variansi sampel. Jadi tinggal mengakarkan saja. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan variansi, untuk mendapatkan simpangan baku tinggal mengakarkannya saja. Ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, contoh. Kita gunakan contoh yang datanya sedikit saja supaya nggak lama ya mengerjakannya. Nah gini, ya. Anggaplah ada data populasi ya. Datanya itu misalnya 17 ya. Kemudian 15 ya. Kemudian 13 atau 23. Ya. Nah, tentukan variansi dan timbangan baku. Ya. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama, hitung rata-rata. Ini cara pertama. Ya. Nah, berapa rata-ratanya? Ya, kita hitung X bar. Ya. Ini. Nah, sama dengan berapa? 17 ditambah 15 ditambah 23. Bagi 3, kan?
Nah, sama dengan 17 ditambah 15 dibagi 3. Berapa? 15. Berapa? 55 dibagi 3, betul nggak? Gitu? Ya, Pak. Atau ini 25 aja lah ya, 25. Ini jadi 57. Bagi 3. Supaya mudah menghitungnya ya. Berapa? 19. 19, Pak. Itu rata-ratanya ya. Nah. Setelah itu apa? Baru langkah 2 ya. Hitung variansi. Ya. Asalnya gimana? Nah, ini kan data populasi ya. Data populasi berarti lambangnya adalah sigma kuadrat ya lambangnya. Lambangnya sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Nah, sama dengan ya. Langkah pertama kita hitung dulu kuadrat dari selisih ya. Ini kita pindahkan dulu sini. Nah, data pertama 17 kan? 17 dikurangi rata-rata 19 gitu ya. Ditambah berikutnya yang kedua data kedua 15 dikurangi 19 lagi ya rata-rata. Nah, berikutnya berapa? Data ketiga 25 kan? 25 dikurangi 19 dibagi 3 ya. Sama dengan ya. Nah, 17 dikurangi 19 negatif 2 ya. Negatif 2 dipangkat 2 jadinya 4. Kemudian 15 dikurangi 19 negatif 4 ya. Negatif 4 dipangkat 2 16. Nah, berikutnya 25 dikurangi 19 6 ya. 6 dipangkat 2 36 ya. Sama dengan berapa? 56. 56 dibagi 3. Ya, ini sekitar ya, berapa? 18,67. Ya. Kita 18,67 kira-kira. Ya. Nah, simpanan baku. Baku itu adalah akar dari variansi. Ya. Lambangnya sigma ya, sama dengan akar dari variansi ya, akar dari 18,67. Nah, sekitar berapa ya? Nanti kita gunakan apa nih? Kita gunakan Excel saja ya. Nah, ini mendekati berapa nanti kita isi ya. Isi. Nah, itu simpanan baku. Nah, itu kalau data populasi. Nah, kalau misalnya ini hasil sampel bagaimana? Misalnya ya. Ini misalnya data sampel. Menentukan variasi dan simpanan baku. Nah, caranya mirip ya. Angka satunya sama. Angka satunya sama. Ya, angka satunya sama. Nah, beda sedikit di langkah 2 ya. Langkah 2-nya perbedaan ya. Nah, bedanya di lambang ini S ya. Kemudian pembagiannya bukan 3 tapi 3 dikurangi 1. Ini 3 kurang 1. Ya. Berarti 56 dibagi 2. Ya. 28 jadi kan? 28. Ya.
Nah, kemudian simpangan bakunya ini S ya. Di akar 28. 28 nanti kita hitung. Tapi prinsipnya begitu, prinsipnya ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak nih? Sampai yang saya bahas ini. Nggak ada? Nah, sekarang kalau pakai Excel bagaimana? Ya, kalau pakai Excel bagaimana? Ini kalian harus tahu juga ya. Tadi datanya berapa? 17, 15, dan 25 ya. 17, 15, dan 25. Kalian ingat-ingat ya, 17, 15, dan 25. Nah, kita pakai Excel. Ya. Nah, ini Excel saya sudah muncul belum? Excel saya sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum? Oh, sudah, Pak. Belum, Sudah. Pak. Oh, ada yang sudah, yang belum ya? Oke, beda-beda nih. Ya. Sudah muncul, Pak. Oke, 17, 15, dan berapa tadi? 27 ya? Berapa? 25, Pak. 25, Pak. 25. Ini. Ya, betul ya. Nah, ini datanya. Ya, sebenarnya cuma sedikit supaya cepat maksudnya ininya ngerjakan tanpa kalkulator. Nah, sekarang kalau dengan Excel gimana? Ya, gampang ya. Misalnya untuk yang populasi dulu ya, misalnya untuk yang populasi dulu ya. Yang populasi. Ya. Atau ini variansi, ini simpan baku. Kita kerja untuk yang populasi dulu. Ini populasi. Ya. Nah, untuk cari variansinya gini, ya. Sama dengan par titik P. Ya, populasi P kodenya, kurung buka, kita blok ini, kurung tutup. Ya. Nah, dapat 18,67. Ya, gampang kan? Nah, untuk simpan baku, ya, sama dengan ya stdf titik P populasi, ya. Nah, ini blok. Nah, ya kalau kita buatkan sampai 2 desimal, misalnya saja, ya, sampai 2 desimal. Ya. Jadi variansi 18,67, simpan baku 4,32. Ya. 18,67 dan berapa? 4,32 itu tadi. Lupa nih saya tadi. 4,32 gitu ya kalau saya nggak salah. 32. Ya betul ya. Nah itu kalau populasi. Nah kalau sampel gimana? Ini sampel. Ya. Nah, untuk hitung variansinya sama dengan R titik S. Ya. Blok. Nah, 28. Ya. Sama kan dengan yang tadi kan? 28. Nah, kemudian ini sama dengan apa? Untuk yang simpangan baku, ya, SDF titik S. Sampel. Nah, 5,29 ya. 5,29. Masukkan ke sini. Nah, 5,29. Itu. Ada yang bertanyakan nggak? Dari saya uraikan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik dari cara penulisannya seperti ini, ya, cara penulisan anggaplah di lembar jawaban ujian, ya, maupun dari maupun penggunaan Excel-nya. Ya, ada yang bertanyakan nggak nih?
Ada yang bertanyakan? Oke. Sekarang kita lihat soal yang ini. Oke, untuk yang ini gimana nih? Apa namanya itu? Sebentar. Kasus yang tadi. Untuk kasus yang ini nih. Nah, ini. Nah, kita ingin tahu nih, ya, berapa variansi dan simpangan baku ya untuk data yang A maupun data yang B, ya. Nah, sekarang kita gunakan Excel, ya. Tolong kalian bacakan. Ini ada yang menulis belum ini data ini? Siapa yang sudah menulis datanya A dan B? Ada yang sudah menulis data ini? Saya, Pak. Siapa? Uci. Uci. Oke, tolong bacakan ya Uci. Yang A maupun yang B. Saya akan gunakan Excel nih ya. Oke. Yang A dulu datanya apa saja? 62. 87. Ya. Sebentar, 62 berapa? 67 terus? 67. 67. 78. 78. 4. 4. 65. 65. 79. 79. 52. 52. 7. 7. 109. 9. Oke. Yang B sekarang. 61. Ya. 61. Ya. 62. Ya. 60. Ya. 62. Ya. 62. 2. 62, Pak. Ya. 60. Ya. 60. Ya. 62. Ya. 60. 61. Ya. 61. Oke. Ya. Sekarang coba kita hitung rata-rata dulu ya. Ya. Nah, kalau pakai Excel gimana nih? Ya. Ya. Average. Membuka. Log sini. Tutup. Nah, dapat rata-rata ya. Ini pun sama average. Ya. Membuka. Ya. Ternyata rata-ratanya sama ya. Tadi kan sudah kita hitung tadi kan. Kalian yang menghitung tadi sama. Nah, sekarang gimana sebarannya ya? Kalau kita lihat di sini kan yang A ini kan lebih lonjakannya lebih banyak ya. Yang paling kecilnya 4, paling tingginya 109. Ya. Tapi kalau yang B ini kan lebih stabil, sekitar 60-an. Ya, kalau ini kan lonjakannya tinggi. Nah, untuk mengukur itu, ya, untuk mengukur sebaran itu, kita gunakan variansi atau simpangan baku. Ya. Nah, variansi dulu misalnya, variansi. Ya. Ya, anggaplah ini data hasil sampling. Tadi kan John ini kan memberikan sampel ya. Jadi kita gunakan yang sampel. Nah, ini sebenarnya R titik S. Kurung buka. Nah. Tuh. Ya, variansinya 1099 ya. Nah, kalau yang ini gimana? Ya, sama dengan var titik S. Kurung buka. Nah. Tuh. Ya. 0,727. Ya, itu variansi. Nah, simpan baku bagaimana? Untuk yang A, std titik S, ya, simpan buku sampel, kurung buka, blok, kurung tutup. Nah, 33,15. Ya. Kalau ini gimana? std titik S, sampel, kurung buka, blok. Ya. Nah, jadi ini sebaran ini
simpanan baku untuk yang A, ini simpanan baku yang B, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa simpanan baku itu kan akar dari variansi, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa simpanan baku adalah akar dari variansi. Nah, kita bisa juga dapatkan angka 33,15 ini dengan mengakarkan, ya. Akarkan SQRT buka 1099, ya. Itu akan menghasilkan 33,15, ya. Sama saja pasti, ya. Nah, kalau yang ini sama juga, sama dengan SQRT, ya, akar dari 0,727, 0,853, ya. Jadi simpanan baku adalah akar dari variansi, ya. Akar kuadrat dari variansi. Kalau variansi kita akarkan akan dapatkan simpanan baku, ya. Nah, di sini tampak bahwa simpanan baku yang A lebih tinggi daripada simpanan baku yang B. Itu menunjukkan bahwa keberagaman di A lebih tinggi daripada keberagaman di B. Ya, keberagaman di A lebih tinggi daripada keberagaman di B. Nah, sekarang kalau di ujian bagaimana nih ngerjakannya? Ya, kan nggak mungkin kita memperagakan Excel ini, ya, ketika ujian. Ya, nah caranya seperti tadi, ya. Sebagai contoh kita ingin tahu nih data ini nih, ya. Kita ingin tahu misalnya untuk yang A, ya, variansinya berapa, ya, misalnya di ujian ditanyakan begitu, variansinya berapa yang ini, ya. Nah, caranya gini, seperti tadi lagi, ya, dituliskan nih variansi sama dengan, ya, nah ini, ya kan tulisan gini di ujian, ya, nanti tolong bacakan datanya, ya. Nah, datanya nggak usah semuanya, sebagian aja. Nah, misalnya untuk variansi untuk yang A, ya, nah gini, ya. Nah, kalian tulisannya gini nanti ujian. Nah, ini data yang pertama berapa tadi data pertamanya? Yang A. Yang A data pertamanya berapa tadi? 62. 62. Nah, rata-ratanya berapa? 61 ya? Rata-rata. Oh, iya, Pak. Nah, itu data yang pertama kan? Nah, data yang kedua berapa? Data yang kedua. 61. Berapa? 61. 87, Pak, 87. 87. 87 dikurangi 61, ya. Nah, yang ketiga berapa? Yang ketiga berapa? Berapa? 67, Pak. 67. Ya. 67 dikurangi rata-rata 61. Nah, nggak usah semuanya, pakai tanda 3 titik ini aja nih, ya. Ini supaya tepat. Nah, gitu, ya. Nah, yang terakhir berapa? Yang terakhir 109. 109. Oke. Nah, 109 dikurangi rata-rata. Nah, dibagi N-1 kan? N-nya berapa? Ada berapa sampel? 10 ya. 10 itu? 10. Kurangi 1. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, ya, kalian pakai Excel aja ngitungnya tadi. Ya. Excel tadi dapatnya berapa nih? Yang nih. Dapatnya 1099 kan? Ini nih, 1099. Ya kalian ini aja, pindahkan aja ke sini. 1099. Tuh. Ya. Nah, jadi kalau di ujian tetap menggunakan cara penyelesaian. Ya, cuma ngitungnya jangan saja pakai Excel. Ya. Itu contohnya. Ya. Cara jawabnya. Ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tidak? Jauh ini. Ya, mengenai teknis menghitungnya. Apakah ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang saya mau bicara mengenai satuan. Ya, hati-hati mengenai satuan. Contoh ya. Anggaplah saya mempunyai data ya mengenai berat ini ya, mengenai berat paket ya, atau kiriman. Nah, misalnya ada yang misalnya 5,2 kg ya. Ini hasil sampling ya. Ini apa nih hasil sampling ya. Misalnya kemudian ada yang 4,1 kg. Ini ada yang 5,0 kg ya, misalnya saja.
Ada yang berapa? Yang saja 6,1 kilogram. Juga ada yang 4,6 kilogram. Misalnya beginilah. Nah, hitung variansi dan simpanan baku. Itu, ya. Nah, untuk hitung variansi, kita hitung apa dulu? Apa yang dihitung dulu? Apa yang dihitung dulu untuk hitung variansi? Rata-rata. Rata-rata. Itu yang duluan dihitung. Ya. Nah, berarti berapa nih? 5,2 ditambah 4,1 ya. Ditambah berapa? 5,0 ditambah 6,1 ditambah 4,6 ya. Dibagi berapa? Dibagi berapa? 5. 5. Satuannya apa? Satuannya apa? Satuannya Kilogram. kilogram. Ya, jangan lupa. Satuan harus disertakan ya. Nah, sama dengan ya ini teknis menghitung ini kalian bisa gunakan Excel ya, nggak jadi masalah. Silakan apa namanya itu gunakan Excel saja ya. Nah, tapi ini karena mudah ya. Ini bisa kita hitung tanpa Excel ya, 9, 14, 20, 24, 25. Ya, 25 dibagi 5 kilogram. Nah, sama dengan 5 kilogram. Paham sampai sini? Paham nggak? Ya. Nah, baru kemudian kita hitung variansi ya. Nah, hitung variansi. Lambangnya adalah S kuadrat. Ini kan hasil sampling, jadi kita gunakan S di sini. Nah, biasa kita mengurangkan dengan rata-rata, kemudian dipangkat 2 ya. Nah, ini. Nah, data pertamanya berapa? 5,2 ya. 5,2 dikurangi 5,0. Tuh. Ya, ditambah yang kedua berapa? 4,1 ya. 4,1 dikurangi 5,0 dan seterusnya ya. Nah, ini nggak usah ditulis semuanya. Kalau banyak ya nggak usah, kalau sedikit ya nggak apa-apa ditulis semuanya, tapi kalau banyak ya pakai ini aja ya, nggak apa-apa. Yang terakhirnya berapa? Yang terakhirnya 4,6. 4,6 dikurangi 5,0. Nah, dibagi berapa? Kan min 1 kan? 5 dikurangi 1. Tuh. Satuannya apa? Apa satuannya? Kilogram, Pak. Kilogram? Salah. Kilogram pangkat 2. Ini kan ada pangkat 2. Ya, ini kan 5,2 kan 5,2 kilogram. 5 juga 5 kilogram. Ya, berarti kan selisihnya 0,2 kilogram. Nah, tapi di pangkat 2. Ya, berarti kilogram ikut di pangkat 2 juga. Hati-hati. Ya. Nah, baru ini sama dengan. Nah, kalau untuk hitung kayak begini, ya, gunakanlah Excel. Ya. Nah, jadi kita gunakan Excel. Coba ditulis dulu nih datanya. Salah seorang di antara kalian coba tulis 5,2, 4,1, 5, 6,1, 4,6. Tulis nanti bacakan. Ya. Tulis Ya, sebentar. sudah, Pak. Udah ya? Oke, nanti bacakan. Nah, sekarang kita pakai Excel. Oke, berapa? Kan dibacakan berapa? Berapa? 5,2. 5,2. 5,2. Terus? 4,1. 4,1. 5,0. Terus?
6,1, terus 4,6. 4,6. Nah, variansi kan, variansi sampel. Langsung aja sama dengan var titik S. Kurung buka, blok ini. Kurung tutup. Nah, 0,555. Ya. Nah, 0,555. Masukkan saja ke sini. 0,555. Nah, ini ya. 0,555. Satuannya apa? Kilogram kuadrat. Nah, itu hati-hati ya satuannya. Nah, ini variansi ya. Ini adalah variansi. Nah, itu ya. Satuannya kilogram pangkat 2. Nah, simpan baku ya. Simpan baku adalah akar dari variansi kan? Simpangan baku. Ya. Itu S. Ya, S sama dengan akar. Akar dari variansi, akar dari 0,555. Ya. Kilogram pangkat 2. Nah, itu ya. Nah, sama dengan mendekati ya, mendekati. Nah, ini kita pakai Excel lagi. Ya, biar cepat. Lagi Excel. Nah, ini kan tadi variansi nih yang tadi. Nah, simpan baku sekarang. Simpan baku dengan akar dari variansi. Akar dari variansi. Nah, ya, atau bisa juga ya. Bisa juga begini sama dengan STF sampel buka blok. Sama juga. Nih. 0,745 ya. 0,745. Sekarang sini 0,745. kilogram. Ya, balik lagi ke kilogram karena diakarkan kilogram pangkat 2 diakarkan jadi kilogram lagi, balik lagi ya. Tuh. Jadi satuan simpangan baku ya, satuan simpangan baku itu sama satuannya dengan data semula ya. Data semula kan kilogram. Nah, tapi kalau variansi satuannya itu adalah pangkat 2 dari satuan semula. Ya, ini kilogram, ini kilogram pangkat 2. Ini satuannya liter, ini liter pangkat 2. Kalau ini satuannya rupiah, ini rupiah pangkat 2. Ya. Gitu. Nah, di sini saya sudah mencontohkan ya bagaimana cara menjawabnya ya. Di lembar jawaban begini, kita menggunakan Excel, jawaban dari Excel pindahkan ke sini. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ya tidak sesukar matematika ya, mudah-mudahan ya. Kita banyak dibantu oleh alat hitung. Ya, dibantu oleh alat hitung. Boleh gunakan kalkulator saintifik, boleh juga gunakan Excel. Jadi di sini kita fokusnya ke konsep-konsep. Jadi kalian nggak usah lagi seperti SMA latihan menghitung tanpa kalkulator, ya. Nah, tapi kalian di sini lebih fokus ke logika di balik perhitungan ini, ya. Konsep-konsep itu yang lebih mendapatkan penekanan, ya. Itu bedanya, ya. Statistika yang kalian dapatkan waktu SMA dan statistika di kuliah ini, ya. Nah, sebelum coba kita sambil sebelum lanjutan kita foto dulu sebentar ya. Saya akan ambil 2 kali gambar. Ya. Foto 2 kali. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Kali lagi. 1, 2, 3. Ntar saya ini mau touch dulu laptop. Ntar saya
Ambil kabel dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah dicontohkan ya, bagaimana menghitung rata-rata variansi dan simpangan baku ya. Sekarang kita coba bahas sedikit ya mengenai ukuran yang lain ya, ukuran yang lain misalnya atau gini lah ya. Kita mulai dengan satu soal ya, begini. Misalnya kita punya data mengenai ukuran baju. Nah, misalnya ada 7 orang siswa ya, ada 7 orang siswa, kita ingin mengetahui ukuran bajunya ya. Nah, misalnya siswa pertama ukuran bajunya M ya. Yang kedua XL. Siswa ketiga ya L. Siswa keempat L juga. Siswa kelima S ya. Siswa keenam XL ya. Siswa ketujuh M. Nah, apakah untuk data seperti ini kita bisa menghitung rata-rata? Apakah bisa kita hitung tidak? Ya, kita nggak bisa menjumlahkan ya M ditambah XL ditambah L ditambah L ya, kan kita nggak bisa menghitung seperti itu kan ya. Nah, sehingga ya, ini datanya data pada tingkat apa nih? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Data ini. Tingkat apa nih? Nominal, ordinal ya. Di sini ada suatu urutan ya, ada suatu urutan. Ya, di mana yang S ini paling kecil dan XL paling besar di sini ya. Rata-rata ini tidak mungkin dihitung. Rata-rata hanya bisa digunakan untuk data kuantitatif ya, baik interval maupun rasio. Nah, ini pada tingkat ordinal. Nah, kalau begitu bagaimana cara mencari wakilnya ya? Tadi kan sudah dikatakan bahwa yang namanya ukuran letak ya, itu mencari nilai yang mewakili. Karena kalau misalnya datanya seperti itu nggak bisa hitung rata-rata, ya makanya kita punya alternatif. Kita bisa hitung median ya, median. Nah, berarti untuk data ordinal kita hitung median. Gunakan untuk sebagai wakil data ordinal. Nah, maka kita urutkan ya, urutkan dari paling kecil ke paling besar. Biasanya paling kecilnya S kan? S. Kemudian berikutnya M. M-nya ada 2. M. Itu apa? L ada 2 ya. L. Kemudian XL ada 2. XL. L. Nah, kemudian kita bagi 2 sama besar, sama banyak ya. Ini ada 3 di sini ya. Ada 3 di kanan. Nah, yang tengahnya adalah L. Tengahnya L kan? Nah, berarti mediannya atau nilai tengah itu adalah L. Kita lihat bahwa L ini data keempat membagi data ini menjadi 2 bagian sama banyak. Ya, sebelah kiri ada 3 data, sebelah kanan ada 3 data. Nah, maka yang tengah-tengahnya ini adalah median atau nilai